Selamat malam keluarga Allah, sungguh sukacita besar kalau pada malam ini kita kembali dapat berjumpa dalam kebaktian keluarga bersama YKB Media Ministry melalui channel YouTube YKB TV. Seluruh tim kebaktian keluarga YKB Media Ministry dengan sukacita melayani Anda, melayankan kebaktian ini. Ada Saudara Sifra di piano, ada Ricardo di bass, ada Meta penyanyi, ada Valen, dan ada Rinto pemain gitar, penyanyi juga, dan di belakang ini ada TPG Arya Prasetya dan Hedi yang mengaransemen nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan dalam kebaktian kita ini. Saya ingin menyapa secara khusus keluarga Allah yang sudah duduk bersama di rumah malam ini dan bersiap diri untuk beribadah. Dan kami di sini semua berdoa bagi anggota keluarga yang masih dalam perjalanan atau mungkin masih di kantor karena ada banyak pekerjaan pada hari ini. Semoga semua dapat dikerjakan dengan baik dan bisa pulang ke rumah, tiba di rumah nanti berjumpa dengan keluarga dalam sukacita yang besar. Mari kita awali ibadah kita dengan sebuah pujian dari Kidung Jemaat 434, Allah adalah kasih. Kita nyanyikan dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, atas kasih-Mu kami boleh tiba di rumah. Atas kasih-Mu sebagian dari kami, keluarga Allah, ada yang dalam perjalanan, ada yang masih bekerja, mungkin di kantor pada saat ini. Tapi kasih Tuhan mempersatukan kami, kasih Tuhan memberikan kami rasa tentram dan aman, memberi jaminan kepada kami bahwa kami dapat mengerjakan apapun, kami dapat tiba di rumah, kami dapat melakukan banyak hal karena cinta-Mu yang terus beserta dengan kami, tak pernah hentinya kami alami dalam hidup ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, biarlah ibadah kami berkenan padamu, biarlah apa yang terjadi pada ibadah ini sungguh-sungguh muliakan Engkau, dan Engkau berkenan menyapa kami lewat firman-Mu pada malam ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh ibadah kami ini, kami persembahkan semuanya bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Keluarga Allah, nas pembuka kita ambil dari Kolose 2 ayat 3 dan 4 yang berbunyi demikian. Kami senantiasa mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Keluarga Allah, ayat ini mencatat
pujian Paulus kepada jemaat Kolose karena kasih mereka kepada sesama orang-orang beriman di tempat lain yang sangat besar. Kasih itu di sini bukan sekadar kata-kata, melainkan kesediaan untuk berbagi dengan mereka yang memerlukan, berbagi dengan sesama yang memerlukan. Mari kita sambut merespon nas pembuka ini dengan menaikkan pujian Mazmur 82. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu karena Engkau terus mengasihi kami. Dan hari ini kami ingin belajar lagi tentang cintamu itu kepada kami supaya kami juga dapat mencintai dalam cara sebagaimana Engkau mencintai kami. Tolong kami Tuhan beri diri untuk mendengarkan, menghayati dan mengerjakan firman Tuhan. Dan nama pun dapat menyampaikannya dengan jelas kepada setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Keluarga Allah,
Bacaan Alkitab pada hari ini untuk kebaktian keluarga kita dengan tema mengasihi tanpa batas, tanpa diskriminasi adalah Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Saya bacakan, dengarkanlah firman Tuhan. Lalu berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Namun untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Lalu siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dan dari seberang jalan. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekati dia lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia mengeluarkan 2 dinar dan memberikannya kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mengenal firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah nama Tuhan. Keluarga Allah yang diberkati, perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati ini sudah sangat populer. Sudah sangat kita kenal. Saya menduga tidak ada seorang pun di antara kita yang belum pernah mendengarkan tentang orang Samaria yang murah hati atau orang Samaria yang baik hati. Teks ini begitu sering dikhotbahkan dari berbagai sudut pandang. Dan karena itu tentu telah memberikan aneka pemahaman kepada setiap kita. Keluarga Allah, perumpamaan ini berawal dari sebuah pertanyaan dari seorang ahli Taurat. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 25. Jadi, perumpamaan ini berusaha menggambarkan, mendeskripsikan apa yang mesti, apa yang harus dilakukan untuk mengalami, menerima hidup yang kekal. Dan ternyata Tuhan Yesus tidak memberi jawaban yang langsung, melainkan kembali mengajukan pertanyaan, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Jadi pertanyaan seperti ini, apa yang harus kulakukan, bagi orang yang telah lama mengenal Tuhan, apalagi bagi seorang ahli Taurat, sebenarnya agak memalukan. Ini pertanyaan bodoh. Dan ini pelajaran pertama pada malam ini. Jangan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bodoh dan memalukan. Jangan menanyakan hal-hal yang sudah jelas, yang engkau sudah paham. Jangan tergoda menyampaikan pertanyaan-pertanyaan hanya untuk mencobai orang lain, mengetes orang lain. Setelah sang ahli Taurat menjawab dan Yesus membenarkan jawabannya, maka Yesus membuat pernyataan ini. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Perbuatlah demikian,
maka engkau akan hidup. Ayat 28. Jadi, mengasihi adalah sikap atau perbuatan yang mesti ada dalam diri setiap orang yang telah mengenal Tuhan. Setiap orang yang mengaku sebagai murid Yesus harus menunjukkan hidup yang berbelas kasih. Harus menunjukkan kasih, berbela rasa kepada sesamanya. Berbela rasa kepada sesama. Dan ini pelajaran yang kedua. Bela rasa itu terwujud dalam, pertama, memperlakukan orang lain sama seperti dengan diri sendiri. Kedua, tidak merendahkan orang lain yang berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama dengan kita. Seperti yang tadi. Ya, yang dilakukan oleh orang Samaria. Ketiga, melakukan sesuatu bagi orang lain. Melakukan sesuatu bagi orang lain. Keempat, melakukan apa yang terbaik untuk menolong orang lain. Bukan sekadar melakukan yang terbaik. Keluarga Allah, dalam bahasa Ibrani atau juga dalam bahasa Aram, kata yang biasanya diterjemahkan sebagai bela rasa atau compassion ini adalah bentuk jamak dari satu kata benda rahum. Ya. Bisa dilihat dalam Keluaran pasal 34 ayat 6. Atau le rahim dalam 2 Tawarikh 30 ayat 9. Yang dalam bentuk tunggalnya berarti rahim. Dalam Alkitab berbahasa Ibrani, bela rasa adalah suatu perasaan maupun cara hidup yang memancarkan atau yang memancar dari bagian tubuh tertentu. Pada perempuan dapat diduga bahwa ini berarti di dalam rahim. Dan pada laki-laki di dalam usus besar atau isi perut. Dikaitkan dengan perasaan, bela rasa berarti merasakan bersama. Compassion. Passion berasal dari kata Latin yang berarti merasakan dan awalan co berarti bersama. Jadi bela rasa berarti merasakan perasaan orang lain dengan cara yang mendalam, merasuk sampai ke organ tubuh dalam. Di bawah kepala sampai ke hati, paru-paru, perut, jantung, dan seterusnya. Berbelas kasih atau berbela rasa berarti melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan kepada setiap orang yang membutuhkannya, yang memerlukannya. Itulah artinya menjadi sesama manusia. Dan setiap murid Yesus dipanggil untuk menjadi sesama. Ini pelajaran ketiga. Keluarga Allah, saya sangat percaya bahwa setiap kita memiliki kerinduan untuk hidup berbelas kasih, berbela rasa, dan ingin menjadi sesama bagi siapapun. Sayangnya, keinginan untuk menjadi sesama itu sering kandas, terhenti, karena ini membutuhkan pengorbanan. Dalam teks kita, penulis Injil Lukas menampilkan dua tokoh dari kalangan terhormat. Seorang imam dan seorang Lewi. Ketika mereka melihat bahwa ada seseorang yang menjadi korban penyamun dan berada dalam keadaan luka-luka, kedua orang ini, sang imam dan orang Lewi, memberikan reaksi yang sama. Apa? Menghindarinya, mengabaikannya. Kita tentu dapat bertanya, mengapa kedua orang ini, imam dan orang Lewi, menghindarinya, mengabaikannya? Keluarga, ada yang mencoba memberikan alasan keagamaan atas penghindaran ini, atas pengabaian ini. Mereka mengatakan bahwa imam dan orang Lewi itu kemungkinan besar mengira bahwa sang korban sudah meninggal dunia. Dan karena itu, seperti diatur dalam Imamat 21 ayat 1-3, mereka tidak boleh menajiskan diri.
Ada juga yang mengatakan bahwa mereka barangkali sedang tergesa-gesa untuk melakukan pelayanan kepada Allah. Namun kedua alasan ini sebenarnya sama sekali tidak menolong. Sebab berdasarkan ayat 31 bacaan kita, mereka kemungkinan besar tidak sedang menuju ke Yerusalem untuk menjalankan tugas keagamaan, melainkan sedang turun dari Yerusalem. Itu berarti kekhawatiran akan kenajisan dan keterlambatan dalam menjalankan tugas menjadi tidak relevan di sini. Satu hal yang paling mungkin menjadi alasan mereka menghindari, mengabaikan adalah tidak mau repot. Tidak mau repot. Saudara, menolong korban penyamun itu memang dapat merepotkan. Sebab menolong berarti akan kehilangan waktu, kehilangan tenaga, bahkan kehilangan uang. Bahkan andaikan alasan keagamaan yang diajukan tadi benar, maka ujung-ujungnya juga adalah kerepotan. Kalau menjadi najis, maka itu berarti akan menimbulkan kerepotan. Dalam apa? Dalam pelayanan, sebab yang seharusnya bertugas tidak boleh bertugas karena najis. Dan untuk itu harus mencari pengganti. Dan ini tentu saja merepotkan. Kalau terlambat dalam melayani tentu akan menimbulkan pertanyaan yang mesti dijawab atau dijelaskan. Dan ini pun tentu merepotkan, menjawab yang tak perlu dijawab. Ketidaksediaan menjadi repot inilah yang telah menghalangi sang imam dan orang Lewi untuk menjadi sesama bagi korban penyamun tersebut. Keluarga Allah yang diberkati, ini sangat perlu kita waspadai. Sebagai murid dari Tuhan Yesus, kita diperintahkan untuk selalu bersedia menjadi sesama bagi yang membutuhkan siapapun. Itu berarti harus bersedia repot. Saya ulangi, itu berarti kita harus bersedia repot. Dan inilah pelajaran yang keempat pada malam ini, bersedia repot. Kesediaan repot demi berbela rasa atau berbelas kasih, demi menunjukkan cinta, harus tersedia bagi siapapun yang membutuhkan tanpa mempersoalkan ia beragama apa atau suku apa, tanpa batas. Belas kasih seorang murid Yesus harus tersedia bagi siapapun yang memerlukan tanpa diskriminasi. Inilah yang diajarkan oleh seorang Samaria kepada kita. Teks kita tidak menyebutkan siapa sebenarnya yang menjadi korban penyamun tersebut. Apakah seorang Yahudi atau seorang Samaria? Memang banyak ahli yang memperkirakan bahwa korban penyamun ini adalah seorang Yahudi. Namun ketika teks kita, bacaan kita tidak menyebutkan identitas sang korban, maka di dalamnya terkandung pesan bahkan pernyataan yang sangat tegas. Jangan persoalkan identitas seseorang untuk berbela rasa. Jangan pertanyakan identitas seseorang untuk berbelas kasih. Jangan pertanyakan siapa seseorang, dia dari mana, agamanya apa, dia suku apa, untuk menyatakan kasih kepada seseorang. Itu tidak penting. Tunjukkanlah bela rasa. Wujudkanlah kasih. Berikanlah pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan. Keluarga Allah, ketika Tuhan Yesus memerintahkan ahli Taurat yang bertanya kepadanya tentang hidup kekal untuk melakukan yang dilakukan oleh orang Samaria, lakukanlah itu. Maka Yesus secara implisit memerintahkan saudara dan saya, setiap orang yang mengaku sebagai murid Yesus, untuk melakukan hal yang sama.
setiap murid Yesus, saudara dan saya, harus berbela rasa kepada siapapun. Harus berbelas kasih kepada siapapun. Mewujudkan kasih kepada siapapun tanpa membedakan, tanpa batas, membatasi, tanpa diskriminasi. Tuhan menolong kita. Saat hening bagi kita. Umat Allah, kita akan berdoa syafaat, dan bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila hubungi kami di nomor 0812-8188-9191. Bisa didoakan dalam tim doa, kami akan mendoakan, dan bila diinginkan bisa juga didoakan dalam kebaktian keluarga ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau mengajari kami begitu luar biasa pada malam ini melalui orang Samaria dan melalui seorang imam dan seorang Lewi. Supaya kami bersedia repot untuk mengasihi, repot untuk berbela rasa, repot untuk berbelas kasih kepada siapapun tanpa diskriminasi. Kami tahu tidak mudah, dan Engkau tahu kami Tuhan, tidak mudah bagi kami untuk melakukan itu. Dan tolonglah kami, karena kami percaya dengan pertolongan Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus, kami akan dapat berbela rasa, berbelas kasih, mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi, sebagaimana diteladani oleh orang Samaria ini kepada korban penyamun. Banyak sesama kami di negeri ini, bahkan di sekitar tempat kami, yang butuh belas kasih. Entah karena merasa kesepian, entah karena merasa didiskriminasi, entah karena masalah-masalah pekerjaan, masalah ekonomi, entah karena masalah-masalah keluarga. Jadikan kami orang yang berbelas kasih tanpa harus menjadi orang yang julid, orang yang hanya pengen tahu. Jadikan kami Allah dalam tangan-Mu untuk mewujudkan belas kasih ilahi kepada mereka. Menolong mereka, atau setidaknya mengajak mereka datang kepada seseorang yang kami percaya dapat menolong mereka untuk jadi teman bercakap-cakap agar beban yang menindih, perasaan kesepian, perasaan ditinggal, masalah keluarga, beban ekonomi yang menindih itu dapat mereka lewati, mereka hadapi dengan tetap takut akan Tuhan. Jadikan kami alat untuk menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Bapa Surgawi, berkati keluarga-keluarga yang malam ini beribadah bersama dengan kami. Lindungi pada malam ini kalau kami akan istirahat sebentar lagi. Biarlah tidur kami pada malam ini boleh Engkau pakai ya Allah, untuk memulihkan energi kami yang telah terkuras oleh berbagai kegiatan kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Rawatlah dan berilah kami segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Yesus kami memohon. Amin. Umat Allah, mari menyatakan belas kasih Allah tanpa batas dan tanpa diskriminasi dengan membantu sesama dan mengirimkan berita Injil. Berkumandang suara dari Semarang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menggeram, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyertai yang terlelap.
Mari kita berdiri menyambut berkat dari Tuhan. Arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Silakan duduk, saat teduh bagi kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih.